Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ini kita pertemuan ke-7 ya, dan Ibu sudah membuat kuis yang mana kuis tersebut sudah Ibu kirim di e-learning. Mungkin kalian sudah membuka dan menjawab jawabannya ya. Bagi yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuis itu boleh segera dikirim kembali ke e-learning ya. Jadi itu ada dua pertanyaan mengenai bagaimana teknik sampling ataupun bagaimana cara mengambil sampel dalam suatu populasi penelitian ya. Jadi mungkin bagi kalian yang sudah membuka ataupun mempelajari materi yang sudah Ibu kirim, kalian mengerti bagaimana cara mencarinya. Namun di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang teknik sampling ataupun teknik pengambilan sampel di dalam suatu penelitian ya. Dan itu ada syarat-syaratnya ya, syarat yang mana yang perlu dilakukan itu berhubungan dengan misalnya banyaknya populasi, maka rumus yang digunakan A, ataupun kalau populasinya sekian, rumus yang digunakan B. Jadi itu ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Jadi baiklah, sekarang kita perhatikan sebentar bagaimana cara teknik sampling di dalam suatu penelitian. Perhatikan di sini ya. Teknik sampling ya. Jadi hal-hal apa saja yang dibahas di dalam teknik sampling yaitu yang mana berhubungan dengan populasi, sampel, jenis-jenis teknik sampling, serta penetapan jumlah sampel yang ada ya dan ukurannya. Ya, itulah hal-hal yang ada di dalam teknik sampling. Jadi secara garis besar, populasi itu adalah jumlah keseluruhan dari suatu satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda dan lain sebagainya. Itulah populasi ya. Jadi populasi itu bisa orang, bisa benda ya, ataupun kelompok-kelompok institusi tertentu ya. Jadi totalitas ataupun kumpulan dari semua nilai tersebut itulah yang dinamakan populasi. Jadi totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai semua objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Itulah populasi ya. Jadi secara keseluruhan, secara totalitas, misalnya populasi dalam suatu daerah tertentu, ya populasi di wilayah Percut-Setuan. Populasinya itu kan bisa aja, mana yang mau kita teliti? Yang mau kita teliti misalnya orang-orangnya, orang-orang dari suku Jawa misalnya, berarti kelompok suku Jawa yang ada pada daerah tersebut, secara totalitas ataupun secara keseluruhan di dalam daerah itu. Itulah populasinya. Jadi kalau sampel itu apa? Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Jadi sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik dari populasi tersebut. Jadi misalnya kita mau ambil suatu penelitian anak-anak SD di istilahnya motivasi anak-anak SD di dalam
pembelajarannya. Nah, lantas populasi tersebut kita cari yang mana? Ya, tentunya kita cari kelompok ataupun institusi yang mempunyai ataupun yang mewakili anak-anak SD tersebut. Berarti sekolah dasar ya, sekolah dasar yang usianya udah berapa tahun. Nah, itu sesuai dengan penelitian kita. Berarti anak-anak sekolah dasar usianya di antara 7 sampai berapa tahun? 12 tahun. Jadi populasi itulah yang kita ambil, yang kita perhatikan ataupun yang kita teliti. Nanti sampel yang kita ambil apa? Jadi bagian dari populasi tersebut, bagian dari kelompok anak-anak SD tersebut. Yang mana? Yang misalnya kita mau teliti motivasinya. Istilahnya gambaran motivasi ataupun gambaran apanya ya. Kita harus sesuaikan. Sampel yang kita ambil itu harus yang benar-benar mewakili dari populasi tersebut. Jadi sampel yang dikatakan baik ataupun yang memenuhi syarat adalah sampel yang bersifat representatif. Artinya apa? Yang menggambarkan karakteristik dari populasi tersebut. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Jadi bagaimana tekniknya? Tentunya ada suatu cara. Kalau seandainya kita mau ngambil air di dalam parit misalnya ya, tentunya kita ada cara ya. Bisa caranya menggunakan gayung, bisa caranya menggunakan timba, begitu. Jadi di sini juga semacam itu. Jadi teknik sampling, bagaimana cara mengambil sampelnya. Jadi teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi tersebut. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitiannya ataupun kesimpulannya dikenakan pada populasi tersebut secara general. Artinya apa? Yang sudah kita dapat dalam sampel itu, itulah hasil yang mewakili semua, jadi dianggap mengena secara generalisasi dari populasi tersebut. Misalnya kalau kita meneliti suatu sampel, misalnya sampel tersebut misalnya pengaruh pengaruh apa ya, pengaruh kalau mengenai jualan lah kita contohkan, pengaruh iklan ya, pengaruh reklame ataupun iklan terhadap penjualan ya, pengaruhnya. Tentunya kalau misalnya sampel yang kita ambil, kalau iklannya itu banyak, tentunya penjualannya meningkat. Dari sampel itu kita ambil, kita teliti berdasarkan apa iklan-iklan yang kita sajikan pada suatu sampel tersebut dan ternyata mempengaruhi hasil penjualan kita. Nah, dari situ itulah mewakili dan kita anggap bahwasanya populasi yang semacam itu akan berdampak kalau seandainya kita buat iklan yang banyak, tentunya akan mempengaruhi penjualan yang besar, begitu ya. Jadi di sini kita perhatikan, ini populasi, sampel, dan sampling. Ini adalah kelompok secara keseluruhan yang mana yang akan kita ambil. Nah, kita ambil sampelnya dengan teknik yang bagaimana. Nah, jadi secara apa kita teliti sampel yang ada di sini. Jadi hasil penelitian ini secara general mewakili dan dinyatakan bahwa populasi yang di sini mempunyai sifat sesuai dengan sampel yang kita ambil dan sesuai dengan hal-hal yang kita teliti di sini. Ya, begitu. Jadi hanya cukup beberapa bagian dari populasi tersebut yang mewakilinya ya. Misalnya kalian satu kelas itu 17 orang. Jadi sebagai duta kalian yang mewakili dari kelas kalian, itulah yang kita kirim ke suatu tempat, itulah sampelnya. Jadi karakter-karakter yang dibawa oleh duta tersebut, itulah yang mewakili karakter kalian di kelas tersebut. Ya, jadi banyak contoh yang bisa kalian bayangkan ya. Jadi itu tadi tentang
cara ataupun teknik samplingnya. Lantas apa sih manfaatnya kalau kita menggunakan teknik sampling tersebut? Tentunya akan punya manfaat ya. Yang pertama adalah menghemat biaya penelitian. Yang kedua, menghemat waktu untuk penelitian. Yang ketiga, dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Yang keempat, memperluas ruang lingkup penelitian. Kalau misalnya kita meneliti dari banyaknya populasi yang ada, tentunya akan memakan biaya yang banyak. Dan waktu yang kita gunakan juga nanti akan terlalu lama, sehingga akan mempengaruhi data ataupun mempengaruhi hasil. Jadi kalau sudah kelamaan itu tentunya hasilnya tidak ataupun kurang akurat ya, karena terlalu lama dan waktu yang mendukung dari penelitian tersebut sehingga tidak menjadikan suatu penelitian yang akurat. Lantas bisa memperluas ruang lingkup dari penelitian itu. Jadi kita bisa meneliti lebih luas lagi, ya. Kalau seandainya biaya penelitian itu mahal, tentunya akan mempengaruhi hasil penelitian, juga waktu yang lama juga akan mempengaruhi hasil penelitian. Sehingga dengan adanya sampling dan sesuai dengan sampel yang mewakili tadi, bisa diperkecil kesalahan-kesalahan dari beberapa item ini, ya. Selanjutnya, di dalam teknik sampling itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa saja? Yaitu boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen. Artinya apa? Kalau sifat-sifat dari populasi itu sifatnya itu merata. Dalam satu populasi itu merata sifatnya. Misalnya kalau kita aduk suatu minuman ya, minuman itu kita aduk rata, homogen. Jadi kalau kita ambil sebagian, dia udah sama sifatnya dengan yang kita tinggalkan. Tapi kalau seandainya populasi tersebut bersifat heterogen, itu tidak akan memenuhi syarat-syarat dari teknik sampling tersebut. Jadi teknik sampling itu apabila dilakukan harus mempunyai syarat. Syaratnya apa? Populasi tersebut harus bersifat homogen. Karena apa? Karena yang akan kita ambil sebagian dari populasi tersebut. Kalau seandainya dia nanti heterogen, tentunya ada beberapa bagian yang tidak terwakili gitu. Jadi atau memiliki karakteristik yang sama atau setidaknya hampir sama. Bila keadaan populasi bersifat heterogen, sampel yang dihasilkan dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi tersebut, ya. Begitu. Lantas jenis-jenis teknik sampling itu apa saja? Kita lihat. Ada namanya random sampling, non-random. Kalau random itu apa saja? Yaitu rambang sederhana, sistematis, rambang proporsional, dan rambang bertingkat ataupun cluster. Kalau untuk non-random, yaitu purpose sampling, snowball sampling, counter sampling, accidental sampling. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Si Satria Pasaribu sudah paham? Paham, Bu? Paham. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau untuk random sampling itu bagaimana? Teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi. Jadi nggak ada dipilih ya. Misalnya ada satu populasi kelas kalian. Kelas kalian itu merupakan suatu populasi yang akan diteliti. Jadi setiap kalian itu dari 17 mahasiswa itu, semua punya kesempatan untuk menjadi duta ataupun menjadi contoh ataupun sampel yang bisa diteliti itu, ya. Jadi sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Teknik sampling semacam ini dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Jadi random sampling itu cara melakukannya ada caranya lagi. Nah, ini ya, teknik sampling secara rambang sederhana. Artinya apa? Pengambilan random sampling tapi menggunakan cara yang sederhana, tidak rumit. Ya, inilah yang paling populer. Ya, dalam proses penarikan sampel rambang sederhana adalah dengan undian.
setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Seperti misalnya kalian, ada 17 orang. Jadi, Ibu buat undian ya, dari kertas yang Ibu gulung, ya, Ibu gulung, ada nama kalian semua. Lantas Ibu mau ambil sampel hanya 5 orang. Nah, kalian boleh ngambil sebanyak 5. Jadi kesempatan untuk si Satria Pasaribu, Nova Ramadhani, itu peluangnya ada semua. Kan kita nggak tahu itu siapa aja yang ada di dalam gulungan tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau seandainya nanti kalian pada saat penelitian mau melakukan random sampling yang sederhana, bisa dilakukan dengan semacam itu. Atau dinomorin juga bisa, misalnya nomor 1 sampai 17, sesuai dengan nomor absensi kalian, itu boleh. Kalian ambil secara acak, misalnya 10. Saya mau ambil sampel 10 ya, ambil aja 10. Dikocok dulu 10, merata, baru kita tahu siapa saja yang ada di dalam situ. Ya, jadi setiap N ataupun setiap data yang ada situ mempunyai kesempatan yang sama. Itulah ya artinya. Selanjutnya teknik sampel secara ramus sederhana semacam ini ya. Kita lihat urutan cara-caranya. Ukuran populasi harus terhingga. Populasi yang bersifat konseptual atau teoritis dapat dikategorikan pada populasi tak terhingga. Jadi dia harus punya jumlahnya berapa, misalnya 100. Nah, 100 kan kita bisa raba seberapa yang kita butuhkan, jadi persentase yang kita inginkan bisa dihitung. Jadi anggota populasi harus homogen, itu yang seperti tadi syaratnya ya. Harus sifatnya sama. Contohnya misalnya kalian di sini kan rata-rata yang sifatnya bagaimana? Kalau untuk kalian adalah suatu mahasiswa yang mempunyai jurusan yang semua menginginkan jurusan apa? Sistem informasi. Rata-rata usianya berapa? Rata-rata sekian sampai sekian. Yang semuanya merupakan tamatan dari SMA. Nah, itu merupakan suatu syarat kehomogenan ya. Jadi kehomogenan itu tergantung dari populasinya. Kalau kita mau meneliti misalnya komputer, ya komputer dalam suatu produk apa yang kalau kita mau teliti misalnya produk Samsung ya produk Samsung semua. Misalnya produk Samsung, kita mau tahu daya tahan dari produk Samsung ini dari satu item ke item berapa kemampuan ketahanannya. Jadi itu suatu produk yang memang mirip, jenisnya itu hampir mirip. Begitu juga kalau seandainya contoh sampelnya adalah kelas kalian. Selanjutnya, cara lain mengambil sampel secara acak ialah dengan menggunakan tabel bilangan acak. Yang seperti Ibu bilang tadi, kita buat bilangannya, kita urutkan, kita ambil secara acak menurut nomor yang berapa. Bisa kita ambil dengan cara, oh kita ambil yang genap-genap aja, bisa. Begitu ya. Ataupun oh yang kita ambil yang ganjil saja, juga bisa. Nah, yang untuk sistematik ini semacam ini ya. Teknik sampling secara sistematik, prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus ataupun nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Setiap elemen populasi dipilih dengan suatu jarak interval. Jadi, syarat yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah adanya daftar semua anggota populasi. Sampling ini bisa dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya, tapi bisa menimbulkan bias. Dengan cara ini juga bisa ya. Jadi sepertinya kalian bisa membacanya kembali. Ya, membacanya kembali, cara-cara yang di sini tentunya akan sangat mudah. Ya. Kalau yang ini, yang proporsi, ini, di sini ada cara menghitung ya. Ini juga rambang bertingkat. Coba Ibu kasih waktu kalian untuk membacanya sebentar. Ini ya teknik sampling cluster. Kalau tidak mengerti, kalian bisa tanya sekarang. Dari yang sudah ada, coba. Di mana yang tidak mengerti? Ibu nggak akan bacakan satu persatu karena panjang banget. Ya, panjang banget. Jadi nanti
Kalian aja, di mana yang nggak mengerti biar Ibu jelaskan. Yang di sini aja kita lihat. Ya. Jadi di dalam teknik sampling itu ada namanya penetapan jumlah sampel. Bagaimana kita bisa menetapkan kalau misalnya populasinya ada 10.000, berapa jumlah sampel yang kita butuhkan? Atau 100-kah atau 50-kah? Jadi di sini ada namanya penetapan jumlah sampel ya. Berapa besar jumlah yang dinyatakan memenuhi syarat untuk penelitian. Jadi kalau seandainya populasinya itu 10.000, jadi syaratnya sampelnya yang harus diambil berapa? Apakah 100, apa 200? Jadi di sini ada rumusnya, ya. Apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan jumlah sampel, ya kan? Jadi ada beberapa pertimbangan untuk penetapan jumlah sampel. Sejauh mana homogenitas populasi? Jika populasinya 100% homogen besar, sampel tak jadi persoalan. Misal menentukan golongan darah. Namun jika populasi kurang homogen besar, jumlah sampel harus dipertimbangkan. Jadi kalau seandainya populasi tersebut betul-betul homogen, kita mau ambil sampel berapa aja boleh. Mau kecil, mau besar boleh. Tapi kalau dia tidak homogen, itu harus diperhitungkan dengan menggunakan rumus tertentu. Dan itu kita harus bisa menjawab dan bisa kita pertanggungjawabkan pada saat kita ditanya, kenapa kamu harus mengambil sampel yang semacam ini? Apakah kamu yakin sampel kamu homogen? Ya, kalau namanya kita sebagai peneliti, kita harus yakin, oh sampel saya homogen. Makanya saya ambil populasi saya, dari populasi saya, sampel saya seperti ini. Begitu ya, pada saat nanti kalian melakukan penelitian, jadi kalian harus yakin dan harus tahu benar populasi yang kalian punya, ya, dan sampel yang kalian ambil. Jadi jangan takut apabila nanti ditanya oleh penguji pada saat kalian menyusun skripsi, di situ penelitiannya kan nanti menggunakan sampel. Tapi itu tergantung dari penelitian kalian. Apakah sampelnya berupa benda, apakah sampelnya berupa orang. Nah, itu tergantung apa yang kalian teliti. Jadi, apakah sampel memenuhi jumlah minimum untuk analisis statistik, untuk penelitian kuantitatif, analitik. Nah, nanti kita lihat juga di sini. Penelitian kita itu bentuknya analisis kuantitatif atau kualitatif. Jadi nggak sembarangan ambil. Kalau dia statistiknya itu adalah kualitatif, dia harus memenuhi syarat yang mana. Kalau dia penelitiannya kuantitatif, secara analitik, dia harus memenuhi syarat yang mana. Begitu ya. Jadi harus ditelusuri satu persatu. Jadi ukuran sampel, kalau untuk yang kuantitatif, dapat ditaksir dengan akurat berdasarkan analisis yang akan dilakukan. Presisi estimasi yang diinginkan, kesalahan random yang masih bisa ditoleransi, kuasa statistik yang diharapkan. Jadi kalau dia kuantitatif, itu bisa ditaksir. Nanti pada saat kita mau menganalisis, kita menggunakan analisis apa? Apakah analisis perbandingan, apakah analisis pengaruh, apa menggunakan uji T ataupun uji M. Jadi itu harus disetarakan. Nggak asal ambil copot sampelnya, tidak. Kalau kita mau ngambil sampel yang kuantitatif, kita menggunakan analisis apa? Nah, jadi nanti sebelum apa, makanya kalian itu perlu pembimbing yang mengarahkan kalian itu kemana. Penelitian kita itu mau arahnya kemana, sampel yang mau diambil itu sampel yang bagaimana, apakah kualitatif ataupun kuantitatif. Lantas kalau kualitatif, ukuran sampel cukup besar. Jika peneliti telah puas bahwa data yang diperoleh cukup kaya dan cukup meliputi dimensi yang diteliti. Jadi umumnya sekitar 40 responden dan jarang, ya, umumnya sekitar 40 responden, jarang lebih besar dari 200. Ya. Jadi pada saat untuk penelitian kualitatif, itu kita butuhkan suatu sampel yang besar, yang banyak, supaya benar-benar mewakilinya. Tapi kalau yang kuantitatif itu tidak terlalu besar.
ya, sedikit saja. Maaf sebentar ya, maaf sebentar ya. Oke, maaf ya, kita lanjutkan lagi. Jadi, kalau dia sampel besar, tergantung pada pertimbangan representatifnya, adanya sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menentukan batas maksimal. Jadi inilah syarat-syaratnya ya. Nah, selanjutnya, kalau dia variabel yang akan menentukan jumlah sampel. Nah, ini variabel apa aja? Tingkat kemaknaan statistik, kuasa statistik, besarnya pengaruh variabel terhadap efek, proporsi efek pada populasi tak terpapar, ya, proporsi paparan pada populasi normal, dan perbandingan ukuran sampel antar kelompok studi yang dikendaki. Jadi banyak syarat-syaratnya, tapi tidak perlu pusing, ya. Intinya biasanya kalau kita punya sampel, kita sampel yang mana? Penelitian kita mau kualitatif atau kuantitatif? Kalau kita punya sekian sampel, apa yang harus kita lakukan gitu aja. Jadi yang hal semacam ini bisa diabaikan. Jadi nggak seribet yang kita pikirkan ya. Oke. Jadi kita lihat di sini yang ininya aja, simpelnya, jadi biar nggak terlalu pusing. Ini di sini ada perhitungannya, Ibu kasih contoh ya. Nah, contoh di sini ya. Penelitian tentang status gizi anak balita di Kelurahan X. Ya. N itu menyatakan suatu populasi, yang mana populasi tersebut jumlah anak yang status gizinya itu di usia balita sebanyak 923.000. Prevalensi gizi kurang tidak diketahui. Tentukan besar sampel. Artinya apa? Dari jumlah populasi banyaknya penduduk sebanyak 923.000, kita mau ambil sampelnya berapa? Dengan simbol N kecil. Ya, kalau sampel itu N-nya kecil. Yang harus diambil bila dikehendaki derajat kemaknaan 1 dikurang A sama dengan 95% dengan estimasi penyimpangan A sama dengan 0,05. Ya. Jadi bila dimasukkan ke dalam formula, ini ada formulanya ini. Nah, inilah formulanya. Maka kita akan dapatkan jawaban dari soal yang ini adalah N-nya 480. Kalian bisa coba masukkan di sini, ya. Inilah formulanya. N-nya ini adalah kita masukkan sejumlah angka yang di sini, ya. Ini N yang besar adalah sejumlah angka 923, kita masukkan di sini formula ini. Nah, selanjutnya N kecil ini, inilah yang ditanya. Ya. Jadi kita tutup dulu N kecilnya, baru kita masukkan di sini N besar 493 dikurang 1. Baru P dikali Q. P kali Q ini berapa? P-nya berapa? Q-nya berapa? Q-nya tadi kan sudah diketahui, ya, diketahui di sini Q-nya berapa. 1 dikurang A sama dengan 95%. Artinya apa? A itu bersifat sebagai Q dan P-nya itu adalah 95%. Hingga kita dapatkan di sini ya 0,05 atau 0,01 ya. Kita masukkan proporsi sifat tertentu, dimasukkan di sini ya. P tambah Q sama dengan 1. Jadi kalau seandainya A-nya sudah diketahui, berarti P-nya berapa? P-nya di sini dimasukkan 0,95%, ya kan? Yang satu lagi adalah
A-nya 0,05% di sini ya. Kita lihat ya. 0,05%. Berarti P-nya, A-nya ini adalah Q, ya. P-nya adalah 95%. Kita masukkan di rumus ini. P-nya 95% dikali 0,05% per N-nya berapa? N-nya masih dalam status ditanya. Baru dikali N, 493.000 dikurang N per N kurang 1. Jadi kalau seandainya nanti dikalkulasi, kalian bisa coba, itu hasilnya 480. Ya. Ini adalah rumus bagi sampel besar. Lebih dari 10.000. Kalau seandainya sampel tersebut ataupun populasinya kecil dari 10.000, maka kita akan gunakan rumus yang ini. Untuk populasi kecil 10.000, formulanya ini. Ya. N adalah besar populasi, N besar sampel, D tingkat kepercayaan ketepatan yang diinginkan. Misalnya Ibu mau tanya, misalnya Ibu punya suatu populasi kecil berjumlah 9.000. Ya, berapa sampel yang akan diambil bila nilai kepercayaannya itu adalah 95%. Bagaimana cara mencarinya? Berarti di sini 9.000 per 1 ditambah 9.000 dikali 95 kuadrat. Baru itulah dapat nilai N-nya. Ya, gitu Pak Satria. Begitu cara mencarinya ya. Jadi kita lihat sini, kita pelajari dulu nilai kepercayaannya itu di mana ya. Jadi semacam itu ya. Kalian juga bisa gunakan ini, bagaimana cara mencarinya. Jadi ini banyak rumus formula-formula yang bisa kalian gunakan. Jadi ada 2 soal itu merupakan kuis yang kalian bisa gunakan yang mana yang tepat. Ya, soal tersebut tepatnya menggunakan rumus yang mana. Ini ada contohnya dan itu soal yang 2 soal itu tidak lari dari sini. Ibu nggak ambil dari mana-mana, hanya manipulasi rumus aja. Ya, Bu rasa untuk penjelasan Ibu di sini sampai di sini kalian bisa baca. Nah, ini ya ini di rumusnya ya. Bisa baca perlahan-lahan mana yang cocok ya. Kalian sesuaikan, itu ada contohnya, kalian coba dulu kalkulasi apakah bisa dapat 480. Nah, kalau nanti dapat 480 baru kalian tahu oh, ini seperti semacam ini cara mengalihkannya. Gitu ya. Jadi Ibu harap kalian mengerjakan semuanya karena itu merupakan nilai kuis kita di pertemuan 7. Untuk pertemuan ke-8 nanti kita langsung bulan Mei ya, itu untuk ujian tengah semester. Jadi soalnya juga tidak susah-susah banget, yang mana soalnya sudah pernah Ibu berikan sama kalian, hanya dirubah dikit-dikit aja, supaya tidak persis seperti yang sudah pernah Ibu berikan. Jadi untuk hari ini Ibu rasa sampai di sini ya. Kalian kerjakan dan kalian boleh bekerja sama dalam mengerjakannya. Ini slide-slide ini kalian bisa baca bagus-bagus ya supaya kalian mengerti bagaimana teknik sampling yang baik dan benar. Karena kalau Ibu jelaskan satu persatu di sini waktunya sangat panjang ya. Ibu tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di minggu depan di ujian tengah semester. Ya, kalian kerjakan kuis ini bagus-bagus karena itu akan masuk di dalam nilai semester kita. Ya, jangan ada yang tidak mengirim. Ya, jawaban itu usahakan kirim, tulis dengan tinta hitam yang terang. Tulis tulisannya yang bagus, jangan asal tulis. Ibu nggak suka. Maksimalkan jawaban kalian dengan baik. Diskusi sama temannya boleh aja. Ya, izin lip. Selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu.